Halo, perkenalkan nama saya Milda Patabo, NPM 1940 10 10 11, Prodi Aquacultur A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Daphnia adalah jenis zooplankton yang hidup di air tawar yang mendiami kolam-kolam, sawah dan perairan umum atau danau yang banyak mengandung bahan organik. Sebagai organisme air, Daphnia dapat hidup di perairan yang berkualitas baik. Beberapa faktor ekologi perairan yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan Daphnia yaitu kesadaran, suhu, oksigen terlarut, dan pH. Daphnia sp dapat diklasifikasikan dalam filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Brachiopoda, divisi Oligobrachiopoda, ordo Rhadochera, famili Daphnidae, genus Daphnia, spesies Daphnia sp. Bentuk tubuh Daphnia sp itu lonjong dan segmen badan titik terlihat. Pada bagian ventral kepala terdapat paruh. Kepala mempunyai 5 pasang apendik. Yang pertama disebut antena pertama, kedua disebut antena kedua yang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak. 3 pasang yang terakhir adalah bagian-bagian dari mulut. Tubuh ditutupi oleh cangkang dari kutikula yang mengandung kitin yang transparan. Selanjutnya siklus hidup Daphnia. Daphnia sp ini dapat hidup dalam air yang kandungan oksigen terlarutnya sangat bervariasi, yaitu dari hampir 0 sampai level jenuh. Ketahanan Daphnia sp pada perairan yang miskin oksigen mungkin disebabkan oleh kemampuannya dalam mensintesis hemoglobin. Untuk dapat hidup dengan baik, Daphnia sp memerlukan oksigen terlarut yang cukup besar, yaitu di atas 3,5 ppm. Daphnia sp hidup pada kisaran pH cukup besar, tetapi nilai pH yang optimal untuk kehidupannya suka ditentukan. Selanjutnya ada kebiasaan makan Daphnia. Daphnia memakan berbagai macam bakteri, ragi, alga bersel tunggal, dan detritus. Bakteri dan fungi menduduki urutan teratas dari nilai nutrisi baginya. Sedangkan makanan utama bagi Daphnia adalah alga dan protozoa. Daphnia mengambil makanannya dengan cara menyaring makanan atau filter feeding. Dalam kondisi makanan yang normal, penyaringan dan kemasukan makanan ke saluran pencernaan terjadi terus tanpa irama yang pasti. Penyaringan dan pemakan partikel suspensi merupakan peristiwa mekanik tanpa seleksi aktif untuk makanan yang paling baik. Selanjutnya ada habitat Daphnia. Daphnia sp adalah jenis zooplankton yang hidup di air tawar, mendiami kolam atau danau. Daphnia sp dapat tumbuh optimum pada selang suhu 18-24 derajat Celcius. Selang suhu ini merupakan selang suhu optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan Daphnia sp. Di luar selang tersebut, Daphnia sp akan cenderung dorman. Daphnia sp membutuhkan pH sedikit alkalin, yaitu antara 6,7 sampai 9,2. Seluruh spesies Daphnia sp diketahui sangat sensitif terhadap ion-ion logam seperti Mn, Zn, dan Cu, dan bahan racun terlarut lainnya seperti pestisida, bahan pemutih, dan deterjen. Selanjutnya ada cara kultur Daphnia. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alatnya berupa wadah budidaya, selang air, aerator, selang aerasi, sesen, gelas piala, ember, dan bahannya kotoran ayam dan induk Daphnia. Kedua, siapkan wadah budidaya yang sudah dibersihkan dan berisi air dengan kedalaman minimal 60 cm dan sudah diberi pupuk. Ketiga, masukkan induk Daphnia dengan kepadatan 100 ekor per liter. Hitung induk Daphnia yang akan ditebarkan ke dalam wadah budidaya dengan benar. 4. Biarkan Daphnia tersebut selama 1 minggu dan akan berkembang biak. Satu periode hidup Daphnia berkisar 12 hari. Oleh karena itu, hitunglah kepadatan Daphnia di dalam wadah budidaya. 5. Berikan pemupukan susulan pada
Kedua, setiap minggunya dengan dosis separuh dari dosis pemupukan awal dengan cara ditebarkan ataupun dibuat larutan tersuspensi. 6. Itulah puncak kepadatan populasi Daphnia di dalam wadah budidaya. Dan panenan Daphnia tersebut untuk diberikan kepada larva atau benih ikan. Dan yang terakhir ada fakta menarik seputar Daphnia sp. Daphnia sangat rentan terhadap alkohol. Menurut Waterman 1960, senyawa toksis menyebabkan seluruh sistem jaringan tubuh dalam Daphnia mengalami gangguan dan alkohol merupakan senyawa toksis bagi Daphnia.